satu rumah itu nanti lahir orangnya kafir, nanti anaknya juga kafir, terus terusan kafir, jadi habiskan seluruh. Makanya waktu banjir bandang Nabi Nuh itu seluruh dunia tidak ada yang selamat, ya cuma orang-orang yang berada di dalam perahunya Nabi Nuh. Fatarobasu maka tunggulah bihi hatahin. Qara bin surni bima kadabun, akhirnya fa'auhaina maka aku beri wahyu ilai kepada Nabi Nuh, wahyunya tadi anisna'il fulka supaya membuat perahu. Anisna supaya buatlah al fulka perahu. Bi ayunina dengan pengawasanku. Ini pertama kali manusia membuat perahu adalah Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini membuat perahu itu dalam pengawasannya Allah, yakni di dalam pengawasannya Allah mengutus malaikat Jibril supaya menjadi gampangnya arsiteknya mengawasi bagaimana caranya. Dan tidak main-main Nabi Nuh itu membuat perahu. Karena apa? Lamanya membuat perahu saja Nabi Nuh itu 40 tahun. Bagaimana besarnya itu perahu? Ya hanya orangnya sedikit terus membuat perahu selama 40 tahun. Ya mungkin besar sekali. Ya bahkan sekarang kata arkeolog dunia kan perahunya, kalau di dalam Al-Quran perahunya Nabi Nuh tadi setelah banjir bandang seluruh dunia ini sampai Himalaya itu karam. Makanya sering arkeolog menemukan fosil-fosil ikan di atas gunung Himalaya. Ya kan, dari mana fosil di atas gunung nggak ada fosilnya ikan? Fosil ikan artinya ikan sudah menjadi batu. Kalau bukan zamannya Nabi Nuh dulu, kan sering ditemukan itu di bukit Himalaya itu fosil-fosil ikan. Ya dulu mungkin ikan waktu Nabi Nuh banjir bandang kan ikan-ikan nyangsan di situ, surutnya menyangsan, kata dari lama sampai menjadi batu. Fosil namanya batu ya ikan yang telah membatu itu namanya fosil. Nah di dalam Al-Quran diterangkan mendaratnya Nabi Nuh itu di Bukit Judi. Lah Bukit Judi itu mana? Nggak taunya Bukit Judi itu adalah kalau sekarang itu di wilayah Turki, di pegunungan Armenia. Dan di situ memang masih ada sekarang perahunya Nabi Nuh, kata arkeolog itu, bahkan mau dibongkar oleh luar negeri. Amerika mau kontrak asalkan boleh dibongkar, mau minta berapa saja. Itu pemerintah Turki menyatakan tidak dibongkar. Terus daerah tertutup di gunung di atas gunung Bukit Judi itu. Ini masih terbungkus dengan terbungkus dengan salju. Yang tidak tahu besarnya, mungkin besar sekali. Ya bagaimana tidak besar, mau membuatnya saja 40 tahun. Dan di situ dimuat segala binatang yang waktu yang ada, sepasang binatang dulu dimuat di dalam perahunya Nabi Nuh itu. Fa'auhaina maka aku beri wahyu ilahi kepada Nabi Nuh anisna supaya membuat al-fulka perahu bi ayunina dengan pengawasanku, wa wahyina dan wahyuku. Jadi memang langsung arsiteknya itu mereka Jibril. Diawasi terus. Faida jaa maka apabila telah datang amruna, perintahnya Allah dengan menghancurkan tadi wafaro, maka memancar atau tumang bahasa Jawanya. Kalau tumang bahasa Indonesianya apa tumang? Tempat masak itu. Perapian. Tomang bedurena. Itu Nabi Nuh waktu itu setelah membuat perahu jadi, Nabi Nuh itu diberi wahyu oleh Allah, tanda-tandanya kalau Allah itu mau mendatangkan banjir bandang itu kalau nanti tumang itu nyumber air. Tumangnya yang biasa oleh Nabi Nuh dibuat masak. Waktu itu Nabi Nuh setelah selesai, perahunya sudah selesai, biasa mau masak, di situ kok nyumber, memancar. Wah, ini tanda-tanda kalau Allah itu mau mendatangkan banjir bandang. Lah, akhirnya Nabi Nuh itu waktu itu diberi wahyu, akhirnya naik ke perahu, diberi mukjizat oleh Allah memanggil semua binatang sejodoh-jodoh. Yang dipanggil oleh Nabi Nuh sejodoh-jodoh pas datang sejodoh-jodoh. Gajah datang sejodoh, ya dua laki-laki perempuan datang. Singa, terus ditaruh hewan-hewan yang besar itu ditaruh di dek paling bawah. Karena Nabi Nuh membuat perahu itu 3 tingkat. Dek yang paling bawah itu diisi oleh Nabi Nuh itu binatang yang besar-besar, gajah, badak, singa, itu taruh di dek paling bawah yang besar-besar. Di tengah itu adalah manusia. Ya, manusia dicampur dengan hewan-hewan yang
hewan yang sedang-sedang seperti kucing, anjing, yang kecil-kecil ya, yang besar-besar di bawah. Kucing, anjing atau terwelu apa pokoknya yang jenis-jenis itu dicampur dengan manusia sedikit waktu itu. Dan yang paling atas golongan satwa. Itu disebutkan di dalam tafsir ya demikian. Golongan satwa. Jadi satwa golongan burung besar maupun kecil itu di dek yang paling atas. Sejodoh. Dan setelah itu, setelah tumangnya tadi mengeluarkan air ya, dan tambah besar ada hujan campur hujan angin, terus air dari bumi keluar, akhirnya banjir bah menjadi air bah, lautan naik ya. Kalau sekarang mungkin ya tsunami, tapi ya kalau tsunami itu cuma satu daerah, kalau itu tsunami seluruh dunia. Nah bahkan di dalam ilmu bumi dulunya sebelum Nabi Nuh bumi ini kan cuma satu. Sebelum Nabi Nuh sebelum banjir bandang bumi ini satu, gandeng semua. Seperti Jawa dengan Australia, Jawa dengan Madura, dengan mana saja jadi satu, tidak ada pecah-pecah. Tapi setelah banjir bandang Nabi Nuh itu bumi ini terpecah menjadi benua-benua. Sampai ada benua. Tapi setelah itu jadi benua-benua, malah ada gunung meletus, akhirnya juga pecah lagi. Nah, seperti Jawa dan Sumatera, asalnya kan gandeng nih. Pisahnya antara Jawa dan Sumatera, Pulau Jawa dan Sumatera karena ada geluduk Banten katanya orang Jawa itu. Dulu Jawa Sumatera gandeng. Karena ada geluduk Banten, artinya apa geluduk Banten itu ya meletusnya gunung Krakatau itu. Akhirnya terpisah antara Jawa dan Sumatera. Kalau dulu sebelum geluduk Banten, sebelum gunung meletus, kalau nggak salah meletusnya ke Krakatau itu tahun 1918. Itu ya bisa jalan darat, bisa Sumatera Jawa. Nah, setelah meletus Krakatau, sampai sekarang kan masih sering meletus walaupun dia ada di dalam lautan. Krakatau itu sering meletus, walaupun sudah jadi lautan. Akhirnya terpisah antaranya Jawa dan Sumatera. Wafarotanur fasluk, maka berjalanlah fiha di dalam perahu tadi, fasluk maka jalankanlah fiha di dalam perahu tadi, mingkuli zauzaini, dari setiap satu sejodoh, isnaini, dua-dua. Jadi memang Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah supaya memanggil semua hewan-hewan ke sejodoh-sejodoh, dua-dua, laki-laki perempuan. Nah setelah itu wa ahlaka, dan Allah menghancurkan ilaman, kecuali orang sabako yang telah mendahului alih atas orang tadi, al-qaulu, firman-Nya Allah, minhum, dari mereka, yakni orang-orang yang ada di dalam perahunya Nabi Nuh, yang selamat itu. Setelah itu wala tukhotibni, dan janganlah kamu berbicara kepadaku Nabi Nuh fil ladina, di dalam tentang orang-orang dolim yang dolim. Innahum, sesungguhnya mereka tadi mughraqun, akan dikaramkan oleh Allah. Faidah tawaita, dan apabila kamu sudah sejajar, artinya duduk sejajar, anta kamu waman dan orang ma'aka bersama kamu alal fulki, di atas perahu, fakul, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi najjana, alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, alladzi najjana, yang telah menyelamatkan kami, minal qaumid dzalimin, dari kaum-kaum yang dolim. Wakul, dan ucapkan terus begini ya. Wakul, dan ucapkan doa ya Robbi, wahai Tuhanku, anzilni, turunkanlah aku, munjalan, di tempat turun, mubarakan, yang barokah, wa anta, dan engkaulah khairul munjilin, sebaik-baik orang yang menempatkan, atau menurut sebaik-baik orang yang menempatkan. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam semuanya tadi yang disebutkan tadi, la ayatin, adalah ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaannya Allah. Wa ingkuna, dan sungguhnya keadaan kami, la mubtalin, sungguh orang-orang yang diuji oleh Allah.
Lamu dalin summa angsakna, lalu aku tumbuhkan mimba diem dari setelahnya kaum Nuh tadi, kornan adalah kaum akhirin yang lain. Terus tadinya Fa'arsalna, maka aku utus fihim di dalam mereka rasulan, seorang rasul minhum dari kalangan mereka, yaitu Hud dan Nabi Hud. Anik budu, supaya menyembahlah kamu semua Allah kepada Allah, malakum tidak ada bagi kamu semua min ilahin dari Tuhan ghairu selainnya Allah. Afala tatakun, apakah kamu semua tidak takut kepada Allah? Takut akibatnya lalu kamu mau beriman. Sampai di situ ya. Shadaqallahul aliyul azim wa balagha rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.